Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo lae Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kali ini kita bertemu di episode 162 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi 1944 ya. Semoga di hari Nyepi ini kalian semua diberi keberkahan selalu, diberi kesehatan dan diberi kesejahteraan ya buat teman-teman semua yang sedang merayakan gitu. Terus aku juga mau mengucapkan minta maaf banget nih kalau hari Selasa sama Kamis kemarin belum sempat untuk up episode terbaru karena ada sesuatu hal yang gak bisa ditinggalin. Kebetulan kemarin ada saudara juga yang beragama Hindu, jadi ngebantu nih bikin ogoh-ogoh, bikin persiapan, bikin makanan dan lain-lain kayak gitu. Jadi gak di rumah kemarin itu, di rumah saudara. Jadinya gak sempat buat recording episode terbaru, maaf ya. Oke, sebelum kita mau masuk ke cerita, seperti biasa kita bakal ngebacain komentar-komentar yang udah ada di Noise ya. Ini komentar di episode 160 yang judulnya Noni Belanda di Gunung Dempo. Yang pertama, orang buntutnya pasti senang kalau diajak main judi online. Sekarang udah gak musim judi online, sekarang musimnya pinjaman online. Terus yang kedua, yang orang bunian itu sosoknya yang ketangkep kamera sama orang-orang yang naik motor trail di hutan itu gak sih? Yang sempat viral waktu itu. Waduh, gak tahu ya kayaknya. Belum tahu saya. Nanti coba saya cek dulu ya. Terus yang ketiga dari Zora Zen 98. Balikin sesi curhat kak. Aku dengerin kakak dari masih indie sampai sekarang. Aku ngerasa curcolnya kakak bisa bikin listener ngerasa deket. Curcol gak harus temanya bucin. Bisa keseharian kakak, rasa keselnya kakak, dan sebagainya. Oke, ini gua mau jawab dulu ya. Jadi sesi curcol itu ya emang sebenarnya sih nggak disengaja ya. Karena kebetulan waktu bikin sesi curcol itu bingung
intronya ini mau apa. Akhirnya gue masukin sesi curcol. Bisa sih, mungkin bisa 1 menit sampai 2 menit gue isi sesi curcol. Tapi kalau misalnya sesi curcol ini dimasukin di podcast kisah horor terus-terusan, itu gak masuk cuy. Nanti gue diprotes nih sama pendengar-pendengar yang lain gitu. Tapi kalau kalian penasaran banget dan pengen ngedengerin sesi curcol yang relate banget dengan kehidupan kalian sehari-hari, kalian bisa aja langsung dengerin di podcast Cuma Sharing. Itu punya Sarah, teman gue. Nah di situ kalian bisa ngedengerin keluh kesah dia, kesehariannya dia, yang relate banget dengan kehidupan kita masing-masing gitu, sehari-hari gitu ya. Jadi enak banget nih didengernya. Langsung aja cek di podcast Cuma Sharing. Terus ada lagi dari Disuruh Bunda. Kak, gak ada IG kah? Ada dong. Namanya Ana Olive. Udah dijawab sama Ipal Mozaki. Thank you banget Mas Ipal. Ada namanya Ana Olive sama podcast kisah horor. Nanti jangan lupa di follow ya. Terus masuk ke komen di episode 161 yang tentang cerita perkebunan kelapa sawit di Kalimantan ya. Ada yang bilang kembalikan sesi curcol dan batuk-batuk legend. Waduh. Jangan dong kalau batuk-batuk. Capek tahu batuk itu. Gak sembuh-sembuh nanti. Terus dia ada yang bilang lagi, sudah saya subscribe YouTube-nya Kak. Jangan lupa segera update video hotelnya. Terima kasih. Waduh, thank you banget ya. Lupa, gue mau ngasih tahu bahwa di channel YouTube gue namanya Ana Olive itu udah mulai aktif lagi ya Bun. Udah mulai aktif lagi dan kebetulan aktifnya itu adalah seputar tentang podcast juga sih, cerita-cerita horor gitu yang gue masukin di channel YouTube yang belum pernah dibacain di Spotify gitu. Jadi gue masukin di YouTube untuk nama-nama subscribe. Jangan lupa di subscribe juga ya buat teman-teman semua. Untuk masalah ngevlog di Hotel Niagara ini karena masih nyari waktu yang pas nih buat kesana, jadi masih nyari-nyari waktunya aja. Ya doain aja bulan-bulan ini. Mungkin pas waktu ulang tahun gua gitu. Gua mau ulang tahun cuy bulan Maret. Jadi mungkin ngerayain di sana sendirian gitu ya. Keren tuh. Terus ada yang komen si Egi. Di daerahku juga ada sih kebun sawit. Dan ya memang banyak banget cerita horornya. Belum lagi bangunan-bangunan yang ada di tengah-tengah hutannya. Terus ada Fajar Sopa. Ini nih yang paling gue takutin ketemu setan tapi berupa orang. Bener banget tuh hal yang menyeramkan yang pernah aku alami. Belum pernah aku alami tapi sering banget ngedengerin cerita tentang hal yang seperti ini ya, hantu duplikat kayak gitu. Serem banget sumpah, gak bisa ngebedain jadinya. Terus ada yang komen lagi, Hansomer namanya, pendengar setia podcast kisah horor. Wah, thank you banget. Dan yang terakhir ada yang komen, pada ngomongin apa? Ya ngomongin setan lah. Masa iya mau ngomongin Ukraina sama Rusia perang-perangan gitu. Ya kita harus ngomongin, cuma itu kayaknya bukan ranah gua gitu loh untuk ngomongin masalah perang dunia ketiga. Ya kan? Itulah komentar-komentar yang sudah dibacakan di podcast kisah horor dari melalui media Noise ya, platform Noise. Buat kalian yang suka dengan podcast kisah horor, jangan lupa di komen tuh. Komen-komennya di setiap episodenya di Noise, karena kalau di Noise udah bisa dikomentarin. Tapi kalau di Spotify jangan lupa kasih bintang 5 cuy. Oke? Terus jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Wih mantep. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, untuk cerita pertama datang dari Google Form. Langsung aja baca aja ceritanya. Ini dari Ivan namanya. Assalamualaikum Kak Ana.
Makasih udah bacain cerita ini. Aku mau cerita pengalaman hororku waktu aku masih SMP. Kira-kira tahun 2012 atau 2013 lalu. Wah, gua udah kuliah cuy. Bau kemenyan, bau stanggi, selimut, dan sentuhan di kaki. Kejadian ini beneran ngebekas banget sampai sekarang. Karena ini adalah pengalaman pertamaku diganggu langsung oleh makhluk tak kasat mata. Sebelum masuk cerita, sekedar informasi aja, belakang rumahku masih merupakan kebun. Karena kami tinggal di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat. Rumahku memiliki 2 tingkat, di mana di tingkat kedua ada 2 kamar dan 1 gudang, serta balkon. Jam menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Saat itu aku lagi ribut sama kakakku. Sehingga orang tuaku berusaha untuk melerai kami. Karena sudah mulai risih, akhirnya aku memutuskan untuk naik ke lantai 2 untuk masuk ke kamarku. Di lantai bawah, orang tuaku menasehati kami dan aku masih dapat mendengarkannya karena aku membuka pintu kamarku. Namun pada saat itu aku tiba-tiba lapar dan karena aku takut untuk turun ke bawah, aku memaksa orang tuaku untuk mengambilkan makanan. Ya salah, namanya juga anak kecil, pasti masih manja sama orang tuanya. Namun orang tuaku kesal dengan hal itu karena kami dari kecil sudah diajarkan untuk selalu mandiri. Sehingga aku dimarahin habis-habisan pada saat itu. Aku yang tak terima terus-terusan berteriak dari lantai 2 dan bersanding dengan suara orang tuaku yang sedang memarahiku dari lantai bawah. Sehingga suara kami seakan memenuhi seisi rumah pada saat itu. Hal tak diinginkan pun terjadi. Hawa kamar yang saat itu dingin. Tiba-tiba berubah menjadi panas dan muncul bau menyengat berupa bau kemenyan dan bau stanggi yang sedang dibakar. Karena takut, aku berteriak semakin kencang meminta orang tuaku untuk naik ke atas dan menemaniku pada saat itu. Pak, takut pak, naik ke atas pak. Aku terus-terusan berteriak hingga bau itu semakin menyengat dan mulai membuatku semakin tak nyaman dengan itu. Saat berteriak memanggil orang tuaku, aku sambil menutup diriku dengan selimut, hingga badanku terbungkus dengan selimut. Tapi selimut yang aku bungkus di badanku tiba-tiba ditarik sendiri menuju ke arah pinggangku. Sehingga posisi kakiku saat itu tidak lagi tertutupi oleh selimut. Kurasakan sentuhan yang sangat dingin di kedua kakiku. Sentuhan ini bukanlah hawa dingin dari ruangan. Karena dari yang awal aku bilang bahwa hawa kamar tiba-tiba berubah menjadi panas. Sentuhan itu beneran terasa seperti 2 buah tangan yang masing-masing memegang kedua belah kakiku. Sontak aku berteriak dan orang tuaku langsung naik ke atas untuk melihat keadaanku. Anehnya, ketika orang tuaku sudah menaiki tangga, bau kemenyan dan stanggi itu tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan sentuhan di kakiku yang tiba-tiba menghilang. Aku berkesimpulan bahwa sentuhan di kakiku karena mereka ingin mencoba berkomunikasi denganku agar aku diam, karena mereka juga merasa terganggu akan hal itu. Sampai sekarang aku sudah berumur 20 tahun dan aku tidak berani untuk menginjakkan kaki atau bahkan tidur di kamar itu lagi. Tapi anehnya semenjak kejadian itu aku mulai lebih berani menghadapi dan melawan
mereka yang tidak terlihat. Bahkan aku mulai bisa untuk melihat maupun merasakan keberadaan mereka. Sekarang aku merantau di Jogja. Sudah dari 2019 aku merantau dan aku memiliki banyak banget pengalaman horor di sini. Jika ada kesempatan, aku akan menceritakan pengalaman hororku selama merantau. Maaf jika bertele-tele, penulisan yang susah dipahami dan kurang menyeramkan, tapi pasti menyeramkan sih. Apalagi kalau Kak Ana atau pendengar yang langsung merasakan. WK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ivan ceritanya. Ini sebenarnya ceritanya itu ada pesan moralnya. Pesan moralnya itu jangan melawan orang tua itu ya. Tidak boleh kita berani sama orang tua, dimarah Allah. Akhirnya dampaknya itu kita diganggu nih sama makhluk halus. Bukan masalah diganggunya masalah ribut-ribut juga. Itu karena kamu kualat melawan orang tua. So buat pendengar-pendengar podcast kisah horor, karena ini kan gak bisa yang ngedengerin kan bebas nih. Mulai dari usia bayi. Bayi aja udah bisa ngedengerin nih podcast ya. Kalau dia ngerti bahasa kita gitu. Itu udah bisa dengerin podcast ini dan jangan ditiru dengan kejadian yang pernah dialami sama si Ivan nih. Ini gak baik ini. Kita gak boleh ngelawan orang tua. Siapapun itu. Pokoknya entah orang tua kita, entah orang tua di luar sana yang usianya lebih tua banget dibandingkan kita, gak boleh ngelawan ya. Tuh. Jangan diulangi Mas Ivan. Oke. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini datang dari siapa nih? Ini boleh disebutin gak sih namanya? Dari Riyadh gitu aja ya, dari Riyadh nih. Judulnya adalah Gerimis Mengundang, bukan, Gerimis di Tengah Malam. Halo Kak, saya mau berbagi cerita horor. Cerita horor ini dialami oleh bapak saya dan terjadi dah lama banget. Beliau menceritakan kisah ini pas momen om saya meninggal dunia. Maaf kalau ada salah pengetikan kata dan typo. Ya udah, saya mulai nih ceritanya. Dulu, bapak saya masih tinggal di rumah yang lama sama mamanya atau nenek saya dan saudara-saudaranya yang lain. Tinggal di rumah yang di dalam gang gitu. Gangnya juga gak terlalu lebar. Oh iya, kejadian ini terjadi di Medan Kak. Tapi saya gak bisa sebut nama gangnya apa. Waktu itu umur bapak saya belasan tahun. Mungkin 17 sampai 19 gitu. Nah, kan anak muda pada zamannya sering keluyuran malam-malam dan pulang pagi-pagi buta. Sama halnya seperti bapak saya. Dia cerita, pas itu dia pergi nonton bola di salah satu rumah temennya yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Soalnya keluarga bapak dulu belum punya televisi. Lampu aja masih pakai lampu teplok. Jadi remang-remang gitu pencahayaannya. Pokoknya di zaman itu keluarga bapak hidup pas-pasan. Oke, lanjut nih. Malam itu sekitar pukul 10 malam, bapak saya berpamitan dan pergi. Sesampainya di rumah temennya, mereka nonton bola dan selesai sekitar pukul 1 pagi. Karena waktu itu hujan, jadi bapak saya nunggu sampai hujan agak reda di rumah temannya. Setelah lama menunggu, akhirnya hujan udah lumayan reda dan bapak saya memutuskan untuk pulang. Itu sekitar jam 3 pagi deh. Oh iya, bapak saya jalan kaki karena gak punya sepeda motor waktu itu. Oke, lanjut. Pas bapak saya pulang, tinggal gerimis aja. Jadi masih bisa untuk diterjang. Nah, di sepanjang jalan,
suasananya sepi banget, hening dan dingin. Gak ada satupun orang yang bapak saya lihat di jalan. Mungkin karena udah pagi buta dan baru siap hujan, makanya sepi. Sampai akhirnya bapak saya di ujung gang. Oh iya, rumah bapak letaknya di ujung gang satunya lagi. Pas bapak saya jalan di tengah gerimis, bapak saya melihat sesosok orang yang berdiri di ujung gang dekat pohon pisang. Sosoknya berpakaian putih gitu. Karena bapak saya penasaran, dia mencoba untuk ke sana memastikan itu siapa. Kok pagi-pagi buta gini berdiri di sana? Apa enggak kebasahan? Pergilah bapak mendekatinya. Hingga kelihatan jelas kalau sosok itu bukan manusia. Bapak saya terkejut melihatnya karena sosok itu adalah pocong. Tapi untungnya pocong itu menghadap membelakangi bapak saya, jadi nggak kelihatan wajahnya. Saat itu tubuh bapak nggak bisa digerakkan, kakinya serasa ditahan, dan mulutnya nggak bisa keluar suara. Bapak udah takut setengah mati saat pocong itu perlahan membalikkan badannya. Dari penjelasan bapak, bagian bawah pohon itu sedikit menghilang. Jadi terkesan melayang gitu. Bagian bawah pocong itu sedikit menghilang. Jadi terkesan melayang gitu. Kain kafannya masih putih bersih dan tercium aroma busuk yang menyengat. Oke, lanjut. Pas pocongnya berbalik badan, semua tubuh bapak sudah bisa digerakkan dan dia langsung berlari masuk ke rumahnya. Dia menggedor-gedor pintu dan nenek saya membukakannya. Keesokan harinya, bapak saya sakit demam berhari-hari. Dan tahu nggak kak? Kalau beberapa hari yang lalu, ternyata ada tetangga yang meninggal. Jadi mungkin itu arwahnya yang minta tolong. Setelah kejadian bapak saya, masih ada beberapa orang yang melihat penampakan pocong tersebut. Kalau sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Sekian dulu cerita dari saya kak. Maaf kalau ceritanya kurang serem. Thank you banget buat siapa tadi namanya? Riyad. Iya, pakai D. Ceritanya tentang pengalamannya bapaknya diganggu pocong pada saat habis pulang nonton bola. Ini dia ngomong kalau zaman dulu masih pakai lampu teplok dan TV belum punya, itu mengingatkan pada saat saya masih kecil ya. Zaman dulu itu kalau udah punya TV, walaupun TV-nya hitam putih cuy, itu udah kayak banget. Kalian pernah gak sih mungkin ke rumah nenek kalian ya, nenek kalian punya TV tapi TV-nya gede banget, terus ada tirainya kayak gitu, bisa ditutup tirainya, jegrek. Nah itu katanya TV yang paling mahal gitu, karena ada tempatnya TV, terus TV-nya tuh bisa ditutup, tapi TV-nya hitam putih. Itu nenekku dulu punya, sekarang nggak tahu kemana ya. Oh hancur gara-gara gempa dulu di Jogja. Ya itu. Terus lambat laun gue inget banget kalau nggak salah tahun 95 itu bapakku beli TV walaupun bekas tapi TV hitam putih. Zaman dulu masih TV hitam putih, belum berwarna. Pokoknya nggak tahu ya 95 tuh udah muncul TV berwarna belum ya. Pokoknya itu TV-nya itu hitam putih. Enggak 95, 94, 95, 98 ya. 94. Lupa gue, pokoknya masih kecil lah, TK itu. TV-nya yang hitam putih itu tapi ada remote yang gede banget, itu remote-nya. Itu beli dulu itu berapa juta gitu loh harganya. TV kayak gitu. Hampir 2-3 juta, berapa ratus ribu gitu ya. Karena dulu zaman dulu 100 ribu itu udah mahal banget.
Beda sama sekarang. 100.000 itu kayak buat orang-orang kalangan kaya itu nggak ada 100.000 ya, nggak ada ini, nggak ada artinya. Dulu tuh zaman dulu tuh uang 25 rupiah itu masih laku, masih bisa buat beli permen, bisa beli es, ya kan, es mambo itu. Terus dulu itu zaman SD gue tuh beli soto 1 mangkok itu 1.000 rupiah, beli pecel 1 bungkus 1.000 rupiah. Murah banget sumpah. Kalau sekarang loh ya, kalau dulu mahal banget gitu. Nah itu, jadi kalau ceritanya mungkin itu sebenarnya bukan tetangganya dia yang meninggal, yang menyerupai pocong tersebut, tapi itu adalah jin yang memanfaatkan momennya. Pada saat momennya itu ada orang meninggal, terus abis itu dipercaya orangnya itu meninggal dengan tidak wajar. Akhirnya jin-jin yang ada di sekitar dia itu, maksudnya di sekitar kita itu memanfaatkan, menyerap energinya dan menyerupai sosok orang yang meninggal tersebut kayak gitu. Yang tugasnya ya untuk nakut-nakutin kita gitu, menggoda iman kita. Kalau setahu aku, kalau cerita dari teman itu yang paling menakutkan itu pada saat dia ketemu pocong. Jadi teman aku pernah ketemu pocong, tapi pocongnya ini bukan seperti kayak punyanya ceritanya si Riyad ya, bapaknya yang ketemu pocong yang dengan kondisi kain kafannya putih, terus tapi mukanya tapi baunya busuk. Nah itu. Kalau temen aku ini dulu pernah ketemu sama sosok pocong hitam. Pocong hitam. Jadi pocongnya hitam banget kainnya. Kain kafannya itu hitam banget. Bukan kayak pada TV. Pada pocong pada umumnya ya, mungkin ada yang kainnya putih sama mungkin kainnya lusuh kayak bekas tanah gitu. Tapi ini pocongnya hitam, mukanya serem, hitam banget. Terus ada taringnya, terus matanya merah, ngeluarin bau yang sangat busuk. Nah, itu katanya kalau kita ketemu pocong tersebut, berarti itu adalah pocong media santet. Itu. Dan itu sangat bahaya sekali buat korban santetnya itu ya, karena bisa menyebabkan kematian. Kalau kalian pernah dengar pasti tahu lah. Nah, kalau semisalnya kita ketemu pocong, ini pocong biasa ya, pocong putih lah ya. Kita bedakan pocong putih sama pocong hitam. Kalau pocong hitam, pocong untuk media santet. Kalau pocong putih itu ya sekedar pocong-pocongan. Jadi kalau kalian ketemu pocong, jangan sampai kalian kena ludahnya pocong. Karena kalau kalian sampai kena ludahnya pocong, kalian bakal bau busuk banget gitu, kayak bau bangke gitu selama 3 hari apa 7 hari, gue lupa. Pokoknya bau busuknya itu nempel banget gitu, lama gitu hilangnya. Itu kalau kalian kena ludah pocong. Terus kalau misalnya kalian ketemu pocong, itu larinya jangan lurus kenceng, tapi zigzag gitu. Iya nggak sih zigzag atau gimana sih? Karena bukan setauku sih. Maksudnya dari info yang gue dapet itu, pocong itu kalau ngejar kita itu larinya nggak lurus, nggak terbang lurus, tapi pocong itu larinya dia zigzag, cerut dari sini ke kiri terus ke kanan, ke kiri ke kanan, dan dia larinya nggak lompat-lompat, melainkan dia terbang. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pocong, dia larinya lompat-lompat, itu udah dipastikan itu bukan pocong. Yang ada pocong kejadian itu. Maksudnya manusia yang berubah jadi pocong buat nakut-nakutin gitu. Itu yang info udah pernah gue dapet. Mungkin ceritanya sama dengan gue, langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor ya. Pocong. Next, cerita terakhir. Ini ada datang dari siapa nih? Nih. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya.
Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Kenalkan, aku Desi. Aku mau cerita kisah horor yang aku alamin di tempat kerja lamaku. Wah, keren ini kayaknya. Langsung aja Kak. Kejadian ini di tahun 2017. Aku kerja di pabrik elektronik daerah Cikarang. Posisiku jadi leader produksi. FYI, aku pegang satu line produksi dengan operatorku sekitar 50 orang. Aku bekerja 2 shift. Seminggu shift pagi, seminggu shift malam. Suatu hari pada shift pagi ada operatorku sebut saja Ria. Izin ke toilet. Dia mengeluh kalau dia agak meriang dan sakit kepala. Setelah balik lagi ke line, dia kerja seperti biasa. Baru sekitar 5 menit dia kerja. Operator sebelah Ria manggil aku kalau Ria lemes. Aku hampirin dia dan dia langsung jatuh ke lantai. Gak pingsan tapi lemes gitu Kak. Digotonglah dia ke kursi panjang tempat istirahat para operator. Kondisi Ria baringan dengan posisi kapal tidur dengan posisi kepala tidur di pahaku. Dan di kakinya ditopang sama relief man. Relief man itu operator pengganti ya Kak. Dan dia lagi ngebalur minyak angin. Terus tiba-tiba Ria nangis ngeringki. Kita tanya, Ria, kenapa? Apa yang sakit? Dan dia langsung teriak, bego kalian semua, tolol, sambil ketawa. Aku keringet dingin. Mendadak dia mau duduk dan turun dari kursi. Aku dan relief man tarik tangannya supaya gak pergi. Ternyata gila, kuat banget tenaganya sampai kita berdua gak sanggup dan lepas. Dia ngerangkak menuju line. Aku teriak minta tolong, akhirnya ada orang maintenance cowok dan SPV ku cowok narik Ria. Si Ria ini malah ketawa cekikikan diselingi nangis juga. Dan aku diem kayak patung shock ngeliatnya. Karena ini pengalaman pertama banget buat aku. Gak lama dipanggillah orang pinter beda departemen sama aku. Dibaca-bacain si Ria ini. Dan udah mulai tenang. Si orang pinter bilang, nih anak iga renggang. Jadi gampang kena banget. Lagi sakit apa gimana anaknya? Terus aku jawab, iga renggang itu maksudnya gimana Pak? Ya, iya dia ngeluh agak meriang dan sakit kepala. Terus orang pinter jawab lagi, ya gitulah pokoknya, gampang kena. Nih yang ngisi penunggu toilet. Abis dari toilet emang anaknya. Anak ini kalau ngeluh sakit jangan suruh masuk toilet. Anjir, susah banget ngomongnya. Rentan, malah bikin repot. Kalau dia lagi kurang fit, maksain
kerja sering diajak ngobrol, pokoknya jangan sampai ngelamun. Setelah sadar gak lama SPV aku suruh Ria pulang aja. Diem di klinik takut kumat lagi, dan akhirnya Ria pulang. Besoknya dia malah masuk, padahal sikon belum fit. Dia bilang, gak apa-apa mbak, udah mendingan kok. Cuma operator lain jadi takut dan risih sama dia. Dan aku selalu pantau dia nanyain kabar atau sekedar ngobrol. Padahal kalau kerja gak boleh ngobrol karena bisa ganggu konsentrasi. Tapi aku gak punya pilihan. Selang break makan siang, dia kerja, biasa ditanya. Gak apa-apa, kuat kok mbak, tapi suaranya lemes. Gak lama dia nangis ngeringi di line. Wah, semua operator yang di sekelilingnya langsung pada kabur. Aku langsung nyamperin sama SPV. Ditariklah Ria ini dalam line. Langsung dibawa keluar line dan dibawa ke klinik. Selama perjalanan dia nangis ngeringik sambil diselipin ketawa. Nyampe klinik aman tuh anak. Dipanggil lagi orang bisa yang kemarin. Aku malah diomelin. Dibilang jangan kerja dulu kalau lagi sakit. Terus kalau anak ini ke toilet harus ditemenin. Banyak yang nempel soalnya di toilet sarangnya. Lanjut, aku mesti balik ke line produksiku. Aku titip sama penjaga klinik, gak ada yang mau atau berani. Orang bisa itu bilang, ajak ngobrol terus, interaksi terus, jangan biarin diem atau ngelamun. Karena aku ngeri, aku suruh pulang lagi dia. Sejak kejadian itu setiap shift malam, operatorku di atas jam 11 malam kalau ke toilet harus ada nih yang nemenin. Gak boleh sendiri. Dan sejak kejadian itu aku sulit tidur. Mau tidur siang atau malam. Dan sejak hari itu sampai aku habis kontrak, tiap malam aku ketindihan, erep-erep kalau bahasa Sundanya. Entah karena sugesti atau memang ada yang ikut ganggu, tapi gak ada hal yang aneh yang aku alamin. Sekian horor pertamaku Kak Ana, maaf kalau gak serem. Sukses terus Kak Ana, nanti aku mau share cerita horor lagi part 2 yang lebih horor dari pengalaman pertama ini. Sukses terus kisah horor. Oke, aduh, ini lumayan serem sih ya cerita terakhir ini dari Mbak Desi. Terima kasih banyak nih Mbak Desi buat penutup ceritanya, gila serem. Ini yang gue takutin kalau gue kerja di pabrik. Apa ya? Hampir sama sih kejadian yang pernah aku alami di pabrik, tapi yang kesurupan itu teman kerja aku. Kayaknya gue belum pernah cerita sih di episode sebelumnya kalau pernah ada yang kesurupan di kantor pada saat lembur gitu. Jadi kejadiannya itu waktu gue masih kerja di karoseri. Nah, kebetulan hari itu hari Kamis. Jadi setiap kita kerja di pabrik manapun itu, maksudnya pada saat aku pernah pengalaman kerja di pabrik manapun itu, mesti kalau hari Kamis itu banyak yang gak mau pekerja lembur. Tuh, pasti gak ada yang mau lembur. Jam 4 udah pulang. Mau lembur malam terpaksa itu harus sampai jam 7. Habis itu kita pulang, gitu kan. Kalau kalian pernah tahu tuh, aduh gelap banget sumpah itu pabrik gua, serem. Kayaknya masih ada di story IG gua itu pabriknya. Ntar kapan-kapan gua kirim di feed Instagram. Itu ada, gua pernah nyetoriin lokasi pas gua lagi di belakang pabrik, banyak banget build up yang terbengkalai gitu di sana gitu. Jadi memang pabrik gua itu punya build up yang buat direkondisi ulang gitu. Jual build up gitu ya. Tapi serem banget. Nah, waktu gua masih kerja di sana jadi PPIC itu, gua kerja sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 11 malam. Sebenarnya sih lemburnya sampai jam 12, tapi gue pulang duluan waktu itu jam 10 malam. Nah, pada saat itu waktu itu hari Kamis,
kita terpaksa nih buat lembur karena deadline banget, ini unitnya harus dikirim besoknya hari Jumat. Jadi mau gak mau kita harus lembur. Kalau gak lembur ya resikonya kita potong gaji gitu. Nah pada saat itu sekitar jam 8 apa jam 9, gue lupa. Pokoknya jam 8 jam 9-an lah, jam sekitar jam segitu. Temen aku yang namanya, lupa gue namanya siapa. Dia anak baru tapi dia juga lembur gitu. Lembur tapi beda bengkel, beda produksi. Gua produksi 2, BP2 itu ada di lokasinya di belakang kantor. Dia itu ada di depan. Nah, pada saat itu dia ngelembur karena dia mau resign. Jadi dia harus nyelesain semua kerjaan-kerjaannya dia yang belum selesai. Jadi dia mau resign. Terus jam sekitar segitu gak salah dia habis dari toilet, tiba-tiba gue ngedenger ada suara teriakan kenceng banget. Padahal jarak dari BP1 ke BP2, produksi 1 sampai produksi 2 itu kalau jalan kaki itu lama banget. Mungkin jaraknya sekitar sampai 500 meteran. Jauh banget. Itu kencengnya kedengeran sampai di produksi 2 di belakang sendiri, gila. Dan usut punya usut katanya, ini sama nih, katanya dia punya iga renggang. Ini cerita sebelumnya di episode berapa gue lupa, kita pernah ngebacain tentang pengalamannya ada salah satu pendengar podcast kisah horor yang ceritain yang punya iga renggang. Dan setelah kita search iga renggang itu apa, jadi iga renggang itu identik yang dia bisa kerasukan, ketempelan terus. Nah kalau si temanku ini dia katanya punya iga renggang, gue baru inget nih, dia punya iga renggang. Jadi setiap dia ngelamun dikit atau mungkin setiap dia ngerasa capek dikit, sakit dikit, padahal itu sakitnya cuma kayak lemes berai, belum makan gitu doang, itu pasti ada yang nempel, ketempelan. Karena emang waktu itu pabrik gue terkenal angkernya gitu loh. Apalagi pas waktu itu pernah ada kejadian yang salah satu karyawan meninggal di sana, meledak di dalam tangki gitu kan, sampai kepalanya hancur. Nah itu kan masih ngebekas horor-horornya di sana. Nah itu dia sering kesurupan. Ada kali 2-3 kali dia kesurupan sampai dia resign itu. Ya itu mungkin baru kali ini gue tahu tentang iga renggang itu seperti itu. Jadi kalau iga renggang itu dia yang gampang kerasukan, gampang ketempelan. Kayak gitu. Mungkin teman-teman semua pendengar podcast kisah horor ada yang punya iga renggang. Gimana ya kita bisa ngecek iga kita tuh renggang atau enggak? Harus di ronsen dulu atau kayak gimana? Gue juga nggak tahu gitu. Ya penasaran gitu. Iga gue renggang atau rapat-rapat gitu. Iga tuh apa sih? Sama dengan tulang rusuk ya. Itu bisa jadi kalau ada yang tulang rusuk kalian longgar, renggang, itu bisa jadi akulah yang menjadi pelengkapnya. Aci. Udah. Kayaknya cukup sekian dulu episode di 162 ini. Kita udah bagi-bagi cerita horor. So buat teman-teman semua, jika kalian suka dengan podcast kisah horor, silakan kalian mampir ke podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Noise. Jangan lupa kasih bintang 5 di Spotify buat kalian-kalian semua yang suka dengerin podcast kisah horor. Dan jangan lupa komen di setiap episodenya di Noise. Karena di Noise kalian semua bisa komentar-komentar ceritanya ya. Jangan lupa subscribe juga channel gua Ana Olive. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan kalian bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Akhirnya saya undur diri. Akhirnya saya Ana undur diri. Ngeblank bro. Dan terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.